Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Karlina dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dikatakan sebagai segala hal yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Perkembangan iptek di Indonesia dipelopori oleh Belanda. Pada waktu itu, masyarakat diperkenalkan pada persenjataan modern, baik yang ringan maupun yang berat. Setelah kemerdekaan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia berkembang dengan pesat. Yang pertama, sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Kepedulian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah dikembangkan sejak masa kolonial. Kegiatan ilmiah tersebut dimulai pada abad ke-16 oleh Jacob Bontius yang mempelajari flora Indonesia dan Rompius dengan karyanya yang berjudul Herbarium Ambonius. Pada akhir abad ke-18, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Batavia's Genootschap van Wetenschappen yang disingkat dengan BGWK dan Lembaga Biologi Molekular Eichmann. BGWK sekarang lebih dikenal dengan nama Museum Gajah. Pada tahun 1817, C.G.L. Reinhardt mendirikan kebun raya Indonesia, yaitu Silen Plantentuin di Bogor. Pada tahun 1928, pemerintah Hindia Belanda membentuk Natuurwetenschappelijk Raad voor Nederlands Indië. Pada tahun 1948, lembaga tersebut diubah menjadi Organisatie voor Natuurwetenschappelijk Onderzoek, organisasi untuk penyelidikan dalam ilmu pengetahuan alam yang dikenal dengan OPIPA. Pada tahun 1956, melalui Undang-Undang No. 6 tahun 1956, pemerintah Indonesia membentuk Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) dengan tugas pokok membimbing perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan memberi pertimbangan kepada pemerintah dalam hal kebijaksanaan ilmu pengetahuan. Pemerintah Indonesia pada tahun 1962 membentuk Departemen Urusan Riset Nasional dan menempatkan MIPI di dalamnya dengan tugas tambahan membangun dan mengasuh beberapa lembaga riset nasional. Pada 1966, pemerintah mengubah Durenas menjadi Lembaga Riset Nasional, Lemrenas. Pemerintah pada Agustus 1967 membubarkan Lemrenas dan MIPI melalui SK Presiden Republik Indonesia No. 128 tahun 1967. Kemudian pemerintah membentuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia berdasarkan keputusan MPRS No. 18/B/1967. LIPI bertugas menampung seluruh tugas Lemrenas dan MIPI dengan tugas pokok membimbing perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berakar di Indonesia agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Mencari kebenaran ilmiah di mana kebebasan ilmiah, kebebasan penelitian, serta kebebasan mimbar diakui dan dijamin. Sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mempersiapkan pembentukan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak 1991, tugas pokok ini selanjutnya ditangani oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan Kepres No. 179 tahun 1991 sesuai amanat Undang-Undang No. 8/1990 tentang IP.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari Barat di Indonesia membawa dampak bagi kemajuan negara Indonesia. Masyarakat Indonesia mulai melakukan pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di samping itu, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia juga membawa dampak bagi semangat juang bangsa Indonesia. Mereka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk mencari informasi-informasi terkini mengenai keadaan dunia. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia benar-benar terbantu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.